Beranjak ke pertanyaan kedua, seperti apakah peran ulama dalam merebut kemerdekaan Indonesia? Baik, mungkin saya mencoba menggunakan bahasa lebih khas keindonesiaan. Jika ulama itu terkesan umum, maka saya akan menggunakan bahasa yang lebih keindonesiaan, yaitu kiai. Karena dalam pandangan sosial masyarakat kita, kiai itu identik dengan ulama. Seperti itu. Kalau soal peranan ulama dalam merebut kemerdekaan, peranan santri dalam merebut kemerdekaan, tidak usah dibantah. Karena sejarah sudah mencatat nama-nama mereka dengan tinta emas dalam proses merebut kemerdekaan. Kita sebut saja misalnya mulai Fatahillah, yang beliau adalah keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian merebut Sunda Kelapa dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Beliau adalah ulama. Ke bawah lagi misalnya di abad modern, abad 20, kita sebut ada namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Buya Hamka misalnya. Itu semua adalah ulama-ulama dengan sejumlah santrinya yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Jika perjuangan itu diartikan sebagai usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan, maka hampir dan setiap ulama itu pasti berjuang mendapatkan kemerdekaan dengan segala cara masing-masing. Ada yang memang terjun ke lapangan memimpin perang, ada yang menggunakan diplomasi, ada yang berjuang lewat pendidikan dalam rangka agar santrinya, agar bangsa Indonesia tidak menjadi orang bodoh dan paham tentang pentingnya kemerdekaan. Maka peran para ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan sangatlah besar dan tidak bisa dibantah. Terakhir mungkin yang paling fenomenal adalah misalnya Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan resolusi jihadnya, sehingga menggelorakan kembali gerakan 10 November di Surabaya itu. Itu adalah contoh-contoh ulama yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, dan banyak lagi ulama yang memang tidak tercatat namanya dalam sejarah. Intinya adalah kenapa ulama itu kok berjuang untuk merebut kemerdekaan? Karena mereka memahami betul pesan-pesan suci Al-Quran maupun hadis, bahwa di sana ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, di sana ada teladan dari Nabi Musa dan Nabi Harun yang merebut kemerdekaan. Maka ulama-ulama itu pasti paham dengan sejarah itu. Karena itu para ulama tidak pernah berpangku tangan ketika ada penjajahan. Itu yang saya sampaikan. Boleh nanya sedikit Pak ya? Silakan. Yang pernah saya dengar itu, sebelum revolusi jihad itu dikumpulkannya para kiai Pak ya. Akhirnya di situ dibahas bagaimana hukumnya perang. Dijawab gosap. Itu gimana maksudnya? Di orang yang menjajah kita orang itu termasuk gosap. Itu gimana? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hak asasi manusia itu menurut maqasidus syariah itu adalah adanya kemerdekaan, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam menjalankan peribadatan, menjalankan agama, merdeka dalam menguasai harta benda, merdeka dalam melaksanakan agamanya dan lain-lain. Maka ketika ada orang lain yang merampas hak
kemerdekaan seperti itu, maka merampasnya itu adalah gosap. Karena dalam pengertian santri, gosap itu kan tidak mencuri, berbeda dengan mencuri. Memakai barang orang lain tanpa seizinnya, tapi ada niatan mengembalikan. Istilahnya apa ya? Meminjam manfaat dari barang orang lain tanpa izin. Nah, kalau pertanyaannya tadi menjajah itu sama dengan gosap, bahkan menurut saya itu lebih parah daripada gosap. Kalau gosap didefinisikan seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu implikasinya adalah kemerdekaan itu adalah hasil pengembalian dari orang yang menjajah kepada orang yang terjajah. Nyatanya tidak. Indonesia tidak mendapat pengembalian kemerdekaan, tetapi direbut. Oleh karena itu dalam sejarah, ketika ada dalam sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang, hadiah bagaimana? Wong itu direbut dengan susah payah. Jadi bukan hadiah, hasil rebutan. Jadi kalau penjajahan itu sama dengan gosap, itu ya lebih parah dari itu. Intinya adalah karena lebih parah dari gosap, maka seluruh komponen bangsa, terutama ulama-ulama, sadar betul akan keharusan amar ma'ruf nahi mungkar, merebut kembali kemerdekaan dan hak asasi manusia Indonesia yang dirampas oleh para penjajah. Itu intinya. Jadi intinya itu bahkan lebih bahaya, bahkan lebih bahaya itu daripada gosap, Pak ya. Benar sekali, benar sekali. Menuju ke pertanyaan yang ketiga, upaya apakah agar generasi milenial tidak lupa pada sejarah, bahkan tidak buta sejarah? Pertanyaan bagus itu, dan itu memang fenomena generasi milenial. Saya, karena Anda santri, Anda diberi kewajiban oleh guru Anda, oleh pondok Anda, misalnya untuk memahami, menghafal dan mengingat salah satu materi pesantren. Misalnya, jika Anda adalah seorang santri dalam program tahfidz Al-Quran, maka Anda dituntut untuk menghafal Al-Quran. Kenapa dituntut menghafal Al-Quran? Agar tidak lupa Al-Quran yang sudah dipelajari, ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Ketika Anda fokus kepada kajian ilmu kebahasa Araban misalnya, di sana ada ilmu gramatikal bahasa Arab yang bernama ilmu nahwu. Di pondok biasanya ada alfiyah. Anda dituntut oleh gurunya untuk menghafal sekian bait. Hafal itu adalah lawan kata dari lupa. Hafal itu ingat, lupa itu lawan katanya. Maka pertanyaannya begini, bagaimana cara Anda agar ingat dengan alfiyah yang sudah Anda pelajari itu? Bagaimana caranya agar saudara ingat dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah Anda pelajari? Bagaimana caranya ingat? Kira-kira begitu. Saya coba bertanya, bagaimana caranya agar supaya ingat? Kita berusaha dengan bitakriril ilm. Yang setahu saya ya seperti itu. Ya, intinya sama-sama. Berarti harus ada pengulangan yang intensif terhadap materi yang sudah dipelajari agar terekam dengan kuat dalam memori biar tidak lupa. Begitu juga sejarah. Kenapa sejarah itu cenderung berpotensi dilupakan oleh generasi milenial? Berarti jika ada analogi seperti tadi, berarti pelajaran sejarah itu yang pertama kurang begitu diajarkan. Yang kedua, kurang ada pengulangan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang intensif diberikan kepada murid atau kepada santri atau kepada siswa. Oleh karena itu Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau versi ulama mungkin jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Seperti itu. Nah, agar tidak lupa ini bagaimana? Tadi sudah dijawab.
harus ada pengulangan riwayat, harus ada pengulangan cerita, harus ada program yang sistematis tentang takror, tentang pengulangan itu, agar santri tidak mudah lupa, generasi milenial tidak lupa. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Abduh termasuk ulama dan pejuang. Beliau adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani, pembaharu muslim atau mujaddid. Beliau ketika mendapat jabatan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya sejarah itu tidak dianggap penting dalam kurikulum kampus, beliau memasukkan ilmu sejarah, memasukkan pelajaran sejarah atau mata kuliah sejarah dalam kurikulum kampus Al-Azhar. Kenapa? Yaitu tadi, agar generasi berikutnya tidak lupa sejarah masa lalu ulamanya, tidak lupa sejarah masa lalu dari leluhurnya. Kenapa? Pada hakikatnya peristiwa itu akan terulang, walaupun dalam bentuk, tempat, waktu yang berbeda, tapi substansi peristiwanya, inti dari peristiwanya itu adalah sama. Jadi kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya agar generasi milenial itu tidak melupakan sejarah, seperti pesan Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau jas hijau jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Maka harus secara sistematis ada program yang memang memunculkan sejarah sebagai pelajaran pasti dan wajib. Yang kedua, harus ada pengulangan cerita tentang sejarah agar selalu diingat oleh generasi berikutnya. Dalam konteks Islam misalnya, Nabi kita mulai ujung kaki sampai ujung rambut semuanya sudah tercatat dalam buku-buku. Apapun gerakan, apapun hal yang dilakukan oleh beliau, semuanya sudah terekam. Oleh karena itu banyak kitab-kitab sejarah seperti Sirah An-Nabawiyah punya Ibnu Ishaq dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa biar generasi milenial tidak lupa sejarah, harus ada pengulangan cerita peristiwa masa lalu atau sejarah bangsa kita. Demikian. Masalahnya kan gini Pak, sekarang pembelajaran sudah efektif tapi tidak diimbangi dengan memperbanyak baca Pak. Seperti itu. Hanya Indonesia itu yang kemarin saya dapatkan, bahwasanya Indonesia itu orang yang terburuk keempat sedunia Pak. Kenapa ya? Karena kurang membaca. Makanya saya ingin bertanya kepada Bapak Sucipto ini, bagaimana menggiatkan generasi milenial untuk suka membaca? Satu, membaca itu adalah syarat wajib agar orang itu berpengetahuan. Karena orang tahu karena didapatkan sesudah dia membaca. Dia sudah belajar. Maka agar budaya gemar membaca itu tumbuh dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, dalam lebih khususnya santri lah. Yang pertama memang harus ada sistem, harus ada payung hukum bahwa santri itu wajib mutolaah. Bukan diserahkan sepenuhnya kepada santri bahwa mutolaah apa tidak terserah kamu, tetapi harus ada sistem yang mempunyai konsekuensi hukum. Jika melanggar tidak membaca, maka dia akan kena sanksi. Kenapa? Untuk mencapai derajat budaya membaca itu memang harus ada kata dipaksa dulu. Prosesnya adalah harus dipaksa dulu, kemudian terpaksa menjadi terpaksa, kemudian
setelah terpaksa dia menjadi bisa, setelah bisa dia menjadi biasa, kemudian menjadi budaya. Jadi kalau dalam konteks misalnya khususnya pondok pesantren santri, kalau kewajiban mutolaah itu diserahkan kepada perorangan, saya yakin tidak jalan. Maka harus sistem yang bicara seperti itu. Buktinya apa? Wah, kalau secara teori, kalau santri tentang dalil-dalil keharusan membaca dan belajar, apa di luar kepala. Tapi memang penting tahu dalil, tahu dasar, itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah mempraktekannya. Ketika santri misalnya kita tanya, kenapa Nabi Muhammad yang ummi itu kok wahyu pertamanya justru Iqra? Bukan perintah masalah sholat, bukan perintah masalah zakat, puasa, haji, tapi justru membaca. Pasti santri akan menjawab, itu menunjukkan saking pentingnya membaca, Pak. Karena dengan membaca kita akan banyak mengetahui atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitu banyak dapat ilmu pengetahuan, maka kita akan mudah dalam menjalani kehidupan ini. Teorinya, Mas. Yang terpenting adalah setelah tahu harus dipaksa dan ada sistem yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang tidak membaca, maka dia kena sanksi. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kami akan minta segeluntir kata-kata untuk memotivasi para milenial kita. Saya cuma ingin mengatakan, rubah mindset saudara, rubah mindset Anda tentang pandangan terhadap ilmu. Saya pertegas, rubah mindset Anda, rubah cara pandang Anda terhadap ilmu. Itu intinya. Kalau saya jelaskan sedikit aja. Karena begini, kita mempelajari sesuatu itu karena kita menganggap sesuatu itu penting. Maka jika tidak penting, ngapain kita pelajari? Nah, kenapa ilmu seperti sejarah itu kurang diminati untuk dipelajari oleh para santri, oleh umat Islam secara umum? Karena menganggap ilmu sejarah adalah ilmu umum. Ilmu umum itu dalam tanda kutip kurang ngefek pada nasib kita besok di hari kiamat. Ilmu umum itu ilmunya orang kafir. Ada persepsi seperti itu, ada pemahaman seperti itu. Jawaban saya sederhana saja. Untuk membantah pandangan seperti itu, saya cuma mengutip pendapat Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Insyaallah itu halaman 20, jilid 1 halaman 21 baris 12. Di sana kurang lebihnya beliau mengatakan, wala yata'ajjab min qaulina anna siyasah wasyaka wazira'ah wasina'ah fardun min furudil kifayah wa hakadha ilmuddin. Inti dari bahasan Al-Ghazali ini ingin mengatakan tidak ada dalam konsepsi Islam itu ilmu umum, ilmu agama. Yang ada itu adalah ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain dan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi dikotomi ilmu umum, ilmu agama, ilmu umum kurang penting karena itu tidak menjadi prasyarat untuk nasib kita di akhirat misalnya. Ilmu agama itu penting karena menjadi prasyarat
nasib kita di akhirat misalnya, itu yang harus dirubah. Nah, maka bisa Anda pelajari lebih lanjut karya Al-Ghazali itu pada bab Bayanul Ilmi di Ihya Ulumuddin jilid 1. Seperti itu menurut saya. Terakhir lagi. Maka kalau selama ini ada pandangan negatif oleh kalangan dalam tanda kutip santri, dah saya katakan, menyepelekan ilmu matematika, ilmu eksak yang lain, gara-gara itu dianggap ilmu umum. Jangan lupa, ilmu yang abadi di dunia dipakai, di akhirat pun dipakai, itu justru ilmu umum yang bernama matematika. Buktinya apa? Besok di hari kiamat kita ada hisab. Hisab itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan berarti malaikat akan menotal berapa baik kita, berapa buruk kita. Semuanya akan dikurangi, dibagi, dan dikali. Ilmu matematika. Bahkan kalau lebih ekstrimnya, ilmu matematika itu tidak hanya dipelajari oleh manusia, malaikat pun ahli matematika. Nah, yang kedua, tidak mungkin kita paham ilmu faraid. Ilmu yang dalam agama Islam adalah ilmu pertama kali yang akan dicabut oleh Allah tanpa paham dan betul operasional ilmu matematika. Maka ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang saya sampaikan tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika mempelajari ilmu faraid itu adalah wajib, maka belajar ilmu matematika itu juga hukumnya wajib. Jika kita mengetahui perilaku Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah itu adalah suatu keharusan agama bagi umatnya, dalam tanda kutip wajib mengetahuinya, maka mempelajari ilmu sejarah Nabi adalah hukumnya juga wajib. Maka agar Indonesia kita tidak hilang dan kita punya kewajiban menjaga negara kita, maka mempelajari sejarah bangsa kita sendiri juga hukumnya wajib. Itu aja alur berpikirnya. Terima kasih. Jadi titik tekannya itu dirubahlah mindsetmu dan rubahlah perspektif terhadap ilmu. Betul. Seperti rubah itu. Mindset, rubah perspektif terhadap ilmu. Itu aja intinya. Jadi itulah pembahasan yang sangat menyenangkan. 20 menit, 30 menit seakan 1 menit ketika kita berbicara dengan salah satu pahlawan sejarawan, Bapak Sucipto. Seperti itu. Yang terakhir dari kami, tetaplah menjadi milenial yang benar-benar menjadi milenial. Seperti apa yang telah dikatakan Bapak Sucipto, bahwa Indonesia itu susah payah dalam merebut kemerdekaan. Maka kita harus susah payah untuk merebut kemerdekaan hidup kita dengan berbanyak ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi sudah jelas bahwasanya pembahasan kita sudah detail dan tidak perlu untuk dipertanyakan lagi seperti itu. Maka terima kasih untuk waktunya ya Pak, karena sudah sudih meluangkan waktunya dengan begitu lama ya. Maaf ya mengganggu seperti itu. Dan yang kedua, terima kasih atas audien yang telah sudi untuk mendengarkan kami berdua untuk membahas tentang kemerdekaan. Dan yang terakhir dari kami adalah tolong isi kolom YouTube kami tentang kupas tuntas. Jadi nanti apa yang akan dibahas nanti tolong diisi, karena kami butuh komentar biar kita mendapatkan hal-hal yang menurut kita adalah hal-hal yang kurang dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.